Berikut ini sistem cerdas layanan dokter. Konsep dasar. Jadi konsep dasarnya nanti pengguna dari sistem ini adalah dokter itu sendiri, kemudian pasien, dan ada secara opsional nanti ada asisten dokter ya. Cara kerjanya nanti pasien akan menginput gejala ya dari yang mungkin dia keluhkan atau tanda-tanda kesehatan yang lainnya. Atau jika diperlukan nanti tanda-tanda kesehatan itu bisa diinput oleh asisten dokter atau tenaga medis lainnya. Kemudian sistem akan melakukan kalkulasi secara cerdas ya terhadap input gejala pasien dan profil kesehatan pasien ini ya untuk menghasilkan diagnosis kesehatannya. Nah, hasil dari kalkulasi cerdas oleh sistem ini nanti akan diverifikasi atau diputuskan oleh dokter. Selama keputusan ini dinilai belum sesuai oleh dokter, maka nanti dokter bisa melakukan perubahan hasil diagnosisnya di sini. Sekaligus nanti di sini akan ada proses dokumentasi pengetahuan ya. Hasil dari diagnosisnya apa, kemudian nanti verifikasi atau keputusan dokternya apa, nanti akan dicatat atau didokumentasikan sebagai pengetahuan ya. Yang dimaksud di situ ya, mungkin saja kesalahan sistem nanti akan dicatat di sini ya. Kemudian kecerdasan dari dokter juga nanti akan dicatat di sini. Nah, nanti kalau sistem akan sering memutuskan salah, nanti sistemnya yang akan dievaluasi. Tapi kalau nanti sistem keputusannya sering benar dinilai oleh dokter ya, maka nanti akan menjadi pengetahuan-pengetahuan yang dianggap sudah proven atau terbukti atau sudah mapan ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya nanti ada proses kalkulasi obat ya secara cerdas ya. Nanti kalkulasi obat atau resep ini ya didasarkan pada hasil keputusan diagnosis oleh dokter ya, yang nanti bisa saja sudah sesuai dengan hasil keputusan cerdas ini atau bisa nanti dirubah oleh dokternya secara kustomisasi ya, dan juga didasarkan pada profil kesehatan pasien ya, baik itu berat badan, umur, jenis kelamin dan lain sebagainya ya. Nah, sama nanti dengan proses verifikasi di sini ya. Nanti hasil kalkulasi cerdas resep diagnosis dokter ini nanti akan diverifikasi ya oleh dokter juga ya, sehingga nanti kalau hasil kalkulasi resep ini dinilai belum sesuai oleh dokter, maka nanti dokter bisa melakukan perubahan ya, penambahan atau pengurangan terhadap resep yang dikalkulasikan oleh dokter tersebut ya. Dan sama prosesnya nanti akan ada proses dokumentasi di sini ya. Jika hasil kalkulasinya ini banyak benarnya, maka nanti akan menghasilkan pengetahuan ya yang dianggap proven atau sudah terbukti dan mapan ya, sehingga nanti kecerdasannya bisa digunakan secara mandiri. Tapi nanti kalau masih ada banyak kesalahan ya hasil kalkulasinya di sini, maka nanti metode dan proses kalkulasinya bisa dievaluasi, bisa diimprovisasi ya terkait dengan penggunaan metode yang digunakan ya, ataupun nanti teknik-teknik yang digunakan. Baik, selanjutnya pilihan metode ya. Untuk pilihan metodenya di sini sebenarnya pendekatannya adalah sistem pakar ya, dengan menggunakan case-based reasoning ya. Artinya nanti bisa menangkap pengetahuan-pengetahuan yang diinput oleh dokter ya. Nah, nanti sistem ini akan bekerja didasarkan pada kasus-kasus keputusan oleh dokter ya. Jadi selama masa-masa awal penggunaan ya mungkin bisa dianggap belum cerdas ya, tapi nanti sistem ini langsung bisa digunakan ya tanpa input pengetahuan terlebih dahulu. Nah, di sini ya penjelasannya. Sistem sudah dapat digunakan sebelum input pengetahuan, tapi selama belum diinput pengetahuan tentunya kecerdasan belum bisa bekerja ya. Nanti hasil diagnosisnya akan kosong ya. Tapi nanti selama terus digunakan ya, maka kecerdasannya akan terakumulasi selama input pengetahuan terus dilakukan oleh dokternya. Nah, jadi nanti sistem ini proses kecerdasannya memang diadaptasi dari dokternya atau pakarnya dalam hal ini ya. Nah, untuk meningkatkan performa CBR ya, kecerdasan dokter ini sebenarnya bisa difilter ya menggunakan SQL biasa. Tapi kali ini kita menggunakan metode yang cukup mapan, yaitu KNN ya, ini metode klasifikasi. Kemudian juga menggunakan decision tree, sama ini metode untuk klasifikasi. Jadi nanti dari gejala-gejala itu, klasifikasi yang tepat ini nanti untuk diagnosis penyakit apa, nanti akan dilakukan menggunakan metode KNN dan decision tree. Dua-duanya nanti akan digunakan secara opsional, nanti menggunakan KNN saja atau decision tree saja. Sehingga nanti dalam
konteks dokumentasi pengetahuan, nanti akan diketahui ya metode mana yang dianggap lebih efektif, lebih relevan, dan lebih tepat dalam mendiagnosis penyakit ataupun dalam memutuskan resep obat. Nah, nanti ini sekaligus menguji efektivitas dan performa di antara dua metode tersebut. Nah, setelah nanti banyak pengetahuan di input dan metode sudah bekerja ya, nanti sistem dapat dievaluasi dalam penggunaan metode ataupun nanti penyesuaian performa metodenya, tepatnya nanti diimprovisasi ya. Karena metode yang digunakan tentunya di awal pengembangan adalah metode yang baku ya, metode dasar ya. Kita nanti hanya akan melakukan pengkondisian terhadap input-input sehingga nanti membentuk dataset ya, yang menjadi data training bagi metode-metode yang bekerja secara baku ini ya. Selanjutnya sistem ya nanti juga akan menyimpan pengetahuan kecerdasan dirinya sendiri ya, hasil dari kalkulasi cerdas dirinya sendiri dan pengetahuan dokter kalau nanti direvisi ya hasil kalkulasinya ya. Jadi nanti kalau sudah dikalkulasi di sini kemudian nanti dirubah oleh dokternya, maka hasil kalkulasinya disimpan, kemudian nanti hasil dari diagnosis dokternya juga disimpan, sehingga nanti akan menyimpan ya kesalahan dari sistemnya ini apa ya, sehingga nanti akan memudahkan dalam proses evaluasi. Kalau seandainya selama pengoperasian awal sistem tidak terbukti terus belajar ya, dan nanti menghasilkan pengetahuan yang semakin sesuai dengan pengetahuan dokter ya. Nah, data itu nanti juga berpotensi untuk digunakan dalam data mining ya, untuk mengembangkan lebih lanjut, termasuk nanti dalam evaluasi kecerdasannya. Nah, untuk prioritas keunggulan dalam masa-masa awal pengembangan ya, yang pertama kita akan mengembangkan form dinamis ya, sehingga jumlah dan jenis gejala yang bisa diinput bisa lebih fleksibel ya, karena terus terang ya, untuk pengembang sendiri kan memang bukan keahliannya di bidang medis ya, sehingga dalam pandangan pengembang selama pemeriksaan itu nanti input datanya itu bisa fleksibel jumlahnya ya, termasuk fleksibel jenis-jenisnya ya. Kemudian kustomisasi screening ya, yaitu pengaturan pemeriksaan wajib dan pemeriksaan tambahan oleh dokter. Jadi nanti dokter bisa mengatur ya jumlah form yang diperiksa secara wajib, dan nanti bisa mengatur ya jumlah tambahan yang bisa diberikan selama masa input gejala oleh pasien. Selanjutnya, kustomisasi hasil diagnosis dan resep untuk menyerap pengetahuan dokter ya. Jadi nanti dokter bisa setuju atau tidak setuju dengan hasil AI. Nah, kalau setuju berarti memverifikasi hasil perhitungan AI-nya benar, tapi kalau tidak setuju itu memverifikasi bahwa hasil perhitungan oleh AI-nya tidak benar ya, dan itu resep masih tetap bisa digunakan karena dalam pertanggungjawaban atau supervisi oleh dokter. Selanjutnya, sistem juga akan memiliki mekanisme untuk mengarahkan konsistensi input. Nah, ini kaitannya dengan nanti untuk menjaga performa kecerdasan dari AI yang dikembangkan serta menghasilkan data yang terstruktur dan konsisten. Nanti kalau mau digunakan dalam hal lainnya, maka datanya sudah terstruktur dan teratur ya. Nah, untuk prioritas keunggulan berikutnya, sistem nanti akan menyimpan semua hasil analisa yang dijalankan untuk memperkaya pengetahuan. Tapi, jika analisa tidak dijalankan, nanti karena sifatnya opsional, maka tidak akan melakukan kalkulasi otomatis agar tidak mengganggu performa komputasi saat dioperasikan. Sehingga nanti operatornya, dalam hal ini dokter ataupun nanti pasiennya, tidak terkesan bahwa sistemnya berat, karena nanti sistem kalkulasi akan berjalan secara back-end ya, tidak terlihat di sisi pengguna. Kemudian sistem juga membatasi data training untuk menjamin performa komputasi ketika data pengetahuan sudah overload ya. Jadi nanti memang akan dibatasi ya data trainingnya atau dataset yang akan digunakan untuk menginversi atau menghasilkan kesimpulan ya, baik itu diagnosis maupun resep ya, dalam rangka menjaga performa komputasi, walaupun nanti memang ada kekurangannya, yaitu nanti akan kehilangan pengetahuan lampau. Nah, desain awalnya, sampelnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Dalam pemeriksaan formnya nanti akan ada pemeriksaan wajib di sini ya, dan nanti akan bisa ya secara customable ya, pasien ataupun nanti tenaga medis yang membantu bisa menambahkan sejumlah pemeriksaan, jenis pemeriksaannya apa, dan nanti nilai pemeriksaannya hasilnya seperti apa atau nilainya berapa ya. Kemudian ya,
diagnosis dari sisi pasien ya. Bagian ini nanti digunakan atau antar muka untuk pasien ya, ataupun nanti tenaga medis yang membantu ya. Sementara bagian ini adalah diagnosis, hasil diagnosis yang ada di sisi dokter ya. Nah, dokternya itu nanti bisa memeriksa ya hasil input gejala-gejala yang dimasukkan ya. Kemudian nanti juga bisa menambahkan sejumlah pemeriksaan ya, kalau itu memang diperlukan atau dirasa diperlukan oleh dokternya. Kemudian nanti akan ada hasil diagnosis di sini. Nah, hasil diagnosis nanti AI secara otomatis akan melakukan kalkulasi. Tapi nanti kalau hasilnya tidak sesuai dengan penilaian dokter, maka nanti di sini bisa dirubah ya. Dan nanti akan disimpan ya. Akan disimpan hasil diagnosis oleh dokter ya. Selanjutnya ya, berikut ini adalah keuntungan ya dari model pengembangan seperti yang telah dijelaskan di atas ya. Yang pertama bahwa sistem ini nanti bisa beroperasi sejak awal sebelum diinput pengetahuan dan sudah bisa membantu operasional layanan medis ya, karena sudah mendokumentasi gejala-gejalanya di sini ya. Dan nanti juga mendokumentasi atau mendata ya profil dari pasiennya. Jadi tapi ya memang belum cerdas ya. Kemudian sistem juga menyimpan pengetahuan dokter dan riwayat kesehatan pasien ya. Nah, ini nanti berpotensi untuk di-mining di masa depan untuk prediksi endemi, pandemi, berbagai tren penyakit ya, dan pengembangan obat serta lainnya. Nanti bisa digunakan data ini ya. Seandainya nanti sistemnya belum dianggap cerdas pun ya, ini sistemnya sudah dapat bekerja ya untuk mendokumentasikan atau mendata dari pasiennya, yang nanti bisa berguna untuk analisis kesehatan baik bagi pasiennya itu sendiri ataupun nanti bagi masyarakat umum. Kemudian juga bisa berpotensi untuk analisa kebutuhan obat dan distribusinya. Tentu ini juga menjadi masalah penting ya. Hasil analisisnya tepat ya, resepnya tepat, tapi nanti kalau ketersediaan obatnya nanti tidak ada dan distribusinya nanti tidak lancar, tentu juga akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Kemudian juga berpotensi untuk analisa perencanaan manajemen kesehatan masyarakat ya. Jadi kaitannya dengan mungkin arus penggunaan obat yang cukup tinggi ya, maka nanti perlu ada perencanaan. Termasuk nanti ada upaya-upaya pencegahan. Kalau memang nanti terbukti ya di situ hasil miningnya ada tren-tren penyakit tertentu yang meningkat, sehingga nanti ada tindakan-tindakan yang kaitannya dengan pencegahan untuk menurunkan tingkat dari suatu penyakit yang ditemukan dalam mining di sini. Kemudian riwayat kesehatan pasien dapat menjadi input tambahan dan meningkatkan kecerdasan sistem dalam hal analisa kondisi kesehatan dan resepnya yang terpersonalisasi. Nah, mungkin saja setiap pasien membutuhkan jenis dan obat tertentu atau lebih menyukai obat tertentu. Yaitu nanti mungkin kaitannya dengan kemampuan ekonomi, kemudian faktor-faktor lainnya itu nanti bisa terpersonalisasi selama riwayat kesehatan pasiennya dapat disimpan atau didokumentasikan dengan baik informasinya ya. Nah, kemudian keuntungan berikutnya, potensi resistensi masyarakat ya, ini biasa dalam sistem baru ya. Tentu kita sendiri akan merasa bahwa apa benar sih kita akan mempercayakan kesehatan kita dengan AI ya, dengan model seperti ini, yaitu supervised AI seperti ini ya. Maka potensi resistensi masyarakat atau pengguna nanti lebih kecil selama masa adaptasi karena sistem AI berbasis supervised ya. Jadi nanti kalau AI-nya masih salah-salah, sistem ini tuh masih dikendalikan oleh dokter ya. Selama masyarakat belum terlalu percaya dengan AI dan AI sendiri belum memiliki performa yang dapat dipercaya, sistem memiliki pertanggungjawaban berupa supervisi atau pengawasan oleh dokter yang sudah lebih dulu dipercaya oleh masyarakat ya. Nah, untuk pembatasan ya, sebagai bentuk rasionalisasi pengembangan agar realistis ya, tidak melebar kemana-mana ya, dan beban proyek terlalu besar sehingga nanti mungkin sistem tidak selesai-selesai atau lain sebagainya, maka berikut ini adalah sejumlah pembatasan yang ditetapkan ya. Bahwa dalam pengembangan awal, fokusnya pada kemampuan diagnosis berdasarkan input gejala dan keputusan diagnosis dokter sebagai data training atau sumber pengetahuan. Kemudian fokus yang kedua yaitu pada kemampuan meresepkan obat ya, baik itu obat ya, suplemen, vitamin dan lain sebagainya ya.
berdasarkan hubungan antara hasil diagnosis dan profil pasien dengan jenis obat dan merek obat atau suplemen dan lain sebagainya sebagai data training atau sumber pengetahuan. Nah, output di luar hasil resep itu ya maka belum menjadi bagian dari core atau dasar dari pengembangan awal ini. Seperti tidak akan sampai ke arah sini ya, tidak melakukan tindakan robotik untuk penyuntikan, untuk robotik operasi, robotik terapi dan lain sebagainya belum sampai ke situ. Tapi tetap bisa menyarankannya karena nanti berupa pengolahan informasi teks ya. Selanjutnya jenis input berupa data teks, keterangan atau angka yang bisa diinterpretasikan dari berbagai sumber seperti keluhan pasien, analisa hasil lab, analisa CT scan ya, analisa ronsen ya, hasil pengukuran suhu tubuh dan interpretasi penampakan fisik ataupun yang lainnya. Sementara untuk input-input ya misalnya terintegrasi dengan pengecekan suhu, integrasi dengan computer vision yang melihat misalnya penampakan wajah ya pucat atau tidak, itu belum menjadi fokus dari pengembangan awal ini ya. Nah, kemudian sejumlah pembatasan ya ditetapkan, yaitu pembatasan rentang data training. Nanti rencananya maksimal 50 baris ya, karena pengalaman beberapa operasi ya, operasi tentang data yang melampaui jumlah baris tertentu ya, itu nanti yang sudah itu server PHP-nya jadi error ya, karena nanti sistem ini akan dikembangkan menggunakan bahasa PHP ya. Nah, dengan pembatasan data training ya, jumlah 50 baris data ini nanti diharapkan ya memiliki keuntungan, yaitu performa sistem lebih terjamin ya. Namun kerugiannya akan kehilangan sejumlah pengetahuan data lampau yang di luar 50 baris yang dilibatkan ini ya. Kemudian tapi punya harapan ya di masa depan jika sudah memang mapan dan berkembang ya, sistem dapat diintegrasikan dengan pengetahuan data mining dan diperpanjang rentangnya lagi data trainingnya ya. Sehingga dengan batasan ini harapannya pengembangan sistem tetap realistis, rasional ya, dan nanti bisa dikerjakan ya sesuai dengan harapan waktu yang ditetapkan ya. Nah, di masa depan ya bisa juga sih nanti diintegrasikan dengan pengetahuan riwayat kesehatan pasien untuk meningkatkan kecerdasan secara terpersonalisasi, tapi belum akan dilakukan untuk saat ini. Kemudian juga bisa diintegrasikan dengan ketersediaan obat. Bisa juga diintegrasikan dengan sistem bukan integrasi. Yaitu nanti memungkinkan juga sistem nanti akan bekerja secara mandiri ya. Kalau awalnya memang nanti disupervisi oleh dokter. Nanti bisa mandiri ya terhadap penyakit-penyakit yang sudah teruji performanya. Tadi di penjelasan ya, kalau memang hasil dari analisa AI dan supervisi dokter itu nanti selalu sama, maka nanti sistem dalam hal ini sudah bisa bekerja secara mandiri ya. Yaitu dalam hal diagnosis dan resep obat yang bisa diberikan. Kemudian juga bisa integrasi dengan sensor fisik pasien ya, baik itu secara visual ya, sensor suhu atau berbagai sensor kesehatan lainnya ya, terutama untuk saat ini yang banyak digunakan dalam sensor kesehatan itu yang bisa dikomputerisasi, yaitu computer vision atau komputer yang dapat melihat ya apapun itu besarannya, baik itu CT scan, ronsen ya, ataupun nanti sensor-sensor kamera ya dan lain sebagainya ya. Nah, namun demikian ya ada sejumlah catatan penting ya. Untuk performa komputasi AI membutuhkan kapasitas prosesor minimal Core i5 ini yang saya uji menggunakan komputer saya sendiri ya, dan RAM minimal 6 GB ya. Nanti kalau memang sistem ini mau di hosting di server ya, tentu harus memiliki kualifikasi setidaknya yang seperti yang saya gunakan ini ya, atau nanti kalau lebih tinggi lagi performa komputasinya akan lebih terjamin. Semakin banyak data pengetahuan yang diinput, kemungkinan beban komputasi akan semakin meningkat dan performa komputasinya akan semakin melambat. Ciri khas dari AI seperti ini ya, yaitu dia mengolah data ya, karena data itu sebagai sumber pengetahuan. Namun demikian ya, secara rasional bahwa beban komputasinya akan semakin meningkat dan performa komputasinya kalau kapasitasnya tidak ditingkatkan maka akan semakin melambat performanya. Baik, kurang lebih demikian ya. Jika rencana ini disetujui ya, dan sistem akan segera maka sistem akan segera didesain dan dikembangkan. Monggo silahkan jika ada masukan atau koreksi sebelum langkah lebih jauh ya, agar
desain dan pengembangannya lebih terencana dengan baik ya, tidak keteteran nanti ketika mengembangkan atau mendesain masih banyak dialektika yang mengenai konsep dasar ataupun nanti itu ya hal-hal yang terkait fundamental. Jadi harapannya persetujuan ini akan menyetujui fundamental dari pengembangan sehingga nanti dalam pengembangannya tidak bingung arahnya nanti mau kemana. Demikian, terima kasih.